Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat makanan yang sedang viral. Makanan ini sebenarnya adalah makanan cemilan yang dari dulu sudah kita kenal. Bisa dilihat ya dari penampakannya kalau ini tuh mochi. Tapi akhir-akhir ini itu aku sering lihat postingan di TikTok bahwa mochi seperti ini tuh sedang sangat tren. Yang sebenarnya itu aku lihat itu trennya di luar negeri ya, bukan di Indonesia, tapi akhirnya masuk juga ke Indonesia dan ada beberapa teman-teman yang jual dan banyak banget yang tertarik untuk membelinya. Jadi akhirnya sekarang aku coba buat sendiri. Siapa tahu bisa jadi ide cemilan teman-teman di rumah atau bahkan bisa jadi ide jualan. Yuk kita simak cara membuatnya. Bahan utama yang kita butuhkan di sini adalah 120 gram tepung beras ketan putih. Jangan sampai tertukar dengan tepung beras biasa ya. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula. Untuk menyeimbangkan rasa, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Ini karena coklat bubukku agak kasar seperti ini ya, butir-butirannya besar, jadi aku saring dulu agar nanti hasil adonannya halus, tidak banyak yang bergerindil. Setelah itu tambahkan 160 ml susu cair. Lalu semua bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata. Usahakan semua bahan-bahannya dapat tercampur menjadi suatu adonan yang homogen seperti ini. Dan ini bahan yang terakhir yaitu 1 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali hingga semua adonan tercampur rata ya. Sambil membuat adonannya, ini aku panaskan juga kukusan. Jangan lupa mengcover tutup pancinya dengan kain seperti ini agar uap airnya tidak menetes pada adonan ya. Lalu siapkan wadah tahan panas. Wadahnya bisa kamu oleskan minyak dulu seperti ini agar nanti tidak lengket ya, jadi lebih mudah untuk mengeluarkan adonannya setelah matang. Dan pas aku lagi masukin ini tuh kelihatan ya kalau bagian bawahnya masih ada tepung yang belum tercampur dengan rata. Jadi ini aku aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata, baru aku masukkan ke dalam wadah untuk mengukus. Dan ini kukusannya sudah panas. Jadi bisa kita langsung masukkan adonannya ke dalam kukusan. Kukus adonan ini selama 25 menit. Sambil menunggu adonannya, ini aku sangrai sedikit tepung ketan putih. Tepung ketan putih ini bisa berfungsi sebagai pelapis mochi kita nanti. Tepung ini bisa juga diganti dengan maizena ya. Setelah itu kita siapkan krim untuk cocolannya. Ini adalah emulsifier sebanyak 1 sendok makan yang akan aku tim hingga mencair seperti ini. Lalu kita dinginkan. Setelah itu siapkan 40 gram susu kental manis atau sekitar 1 saset. Lalu tambahkan 1 saset susu bubuk atau sekitar 26 gram. Lalu tambahkan emulsifier yang tadi sudah kita tim dan sudah kita dinginkan lagi. Bahan yang terakhir yaitu 100 ml air yang sangat dingin. Ini aku pakai air yang ada batu esnya ya. Semua bahan ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi. Kalau kamu nggak punya mixer di rumah, bisa menggantinya dengan blender atau chopper. Oh ya, untuk resep krim cocolan ini merupakan resep ekonomis. Kalau teman-teman ingin yang premium, bisa menggunakan whipped cream cair atau dairy whipped cream, lalu tambahkan sedikit gula. Dan ini kalau misalnya krimnya sudah mengembang dan lebih kental seperti ini tandanya krim cocolannya sudah jadi ya. Kalau untuk rasanya sendiri, untuk krim ekonomis ini tidak kalah enak loh. Dan ini sudah 25 menit, bisa kita buka kukusannya. Adonan mochi yang sudah kita kukus akan memiliki penampakan seperti ini. Jadi dia sudah ngeset dan kenyal seperti ini ya. Dan ini bisa kita angkat dari kukusan. Setelah itu keluarkan adonannya dari wadah.
Dan adonannya harus segera kita uleni, walaupun memang masih sangat panas ya. Agar lebih mudah saat menguleninya, walaupun ini masih sangat panas, aku menggunakan bantuan silpat seperti ini. Jadi adonannya tinggal diuleni dan ditekan-tekan seperti ini. Dan jika dirasa adonannya sudah tidak terlalu panas, bisa kita uleni dengan tangan. Dan cara menguleni mochi paling mudah menurutku itu dengan kita menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Dan sebelumnya ini sarung tangannya aku kasih minyak dulu. Jadi ketika menguleninya tidak lengket di tangan. Namun juga ada beberapa orang yang menggunakan tepung maizena yang sudah disangrai atau tepung ketan yang sudah disangrai tadi itu untuk membantu dalam menguleni adonannya biar nggak lengket. Tapi menurutku cara tersebut agak sedikit riskan untuk membuat adonannya menjadi lebih kering. Tanda jika mochi sudah siap digunakan adalah jika permukaannya sudah halus dan memiliki tekstur yang lentur seperti ini ya. Dan mochi ini siap kita untuk bagi-bagi per porsi. Sebelum itu kita siapkan dulu tepung taburannya. Di sini aku menggunakan 1 sendok makan coklat bubuk dan setengah sendok makan tepung ketan sangrai. Teman-teman bisa sebenarnya hanya menggunakan coklat bubuk aja, tapi biar nggak terlalu pahit ini aku tambahkan sedikit tepung ketan yang sudah disangrai. Jadi balik lagi ke selera masing-masing ya. Setelah disaring jadi hasilnya lebih halus, jadi kita tinggal campur rata. Setelah itu siapkan pisau yang sudah diberi minyak dan tinggal kita potong-potong si mochinya. Untuk ukuran mochinya sendiri sebenarnya itu menyesuaikan dengan selera aja. Tapi memang penyajian mochi ini itu lebih kecil-kecil daripada mochi biasanya. Untukku sendiri ini aku bagi-bagi mochinya sekitar 8-10 gram per pieces. Setelah dibagi per porsi seperti ini bisa kita bulat-bulatkan dan langsung dicemplungin deh di tepung balurannya. Dan ini udah setengah adonan aku kasih baluran tepung dan coklat bubuk. Lalu bisa kita saring seperti ini agar nanti hasil balurannya itu lebih halus. Nah, jadi lebih rapih kan dilihatnya kalau sudah disaring seperti ini. Untuk hasil balurannya sendiri ini tidak mudah lembab ya. Jadi walaupun beberapa jam sudah didiamkan di suhu ruang, hasil mochinya akan tetap kering seperti ini. Ini mochinya sudah selesai semua, aku mendapatkan sekitar 30 pieces. Lalu tinggal kita tata mochinya. Sajikan mochi ini bersama krim yang sudah kita buat tadi serta remahan Oreo. Teman-teman bisa mengganti cocolannya dengan yang lain ya kalau nggak suka Oreo. Dan ini dia mochi bites rasa coklat siap untuk disajikan. Untuk cara makannya sendiri yaitu mochi ini kita celupkan dulu ke krim susu yang sudah kita buat. Lalu setelah itu bisa kita celupkan ke dalam crumble Oreo-nya. Dan rasa mochi ini tuh enak banget. Rasa coklat yang intens dari adonannya serta teksturnya yang legit dan sangat kenyal. Selain itu, krimnya juga enak banget walaupun ekonomis tapi susu banget rasanya. Ditambah dengan tekstur Oreo yang crunchy, jadi makin asik makannya. Untuk cara pengemasan, jika kamu ingin menjualnya juga sangat mudah. Jika ingin mengemas dengan porsi besar, yaitu dengan satu adonan ini jadi 30 pieces mochi bites. Kamu bisa menggunakan packaging seperti ini ukurannya sekitar 15 kali 11 cm. Untuk bahan cacolannya bisa kita tempatkan di wadah terpisah biar rapi. Atau jika kamu ingin menjualnya lebih murah, kamu bisa mengemasnya dengan mika atau styrofoam yang lebih kecil. Dan untuk satu resep mochi ini itu bisa menjadi 1 atau 2 porsi mochi bites ukuran kecil. Oh ya, untuk resep krim susunya sendiri itu jadi banyak banget ya. Kalau aku hitung untuk krim susunya sendiri, satu resepnya itu bisa menjadi sekitar 4 pack ukuran besar seperti ini. Dan ini dia mochi bites-nya sudah siap untuk jadi jualan andalan kamu.
Untuk perhitungan modal bahannya sendiri, aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.